Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Advanced Accounting 2 dari kelas B akan mempresentasikan tentang predictability and pricing, efficiency in forward and spot, developed and emerging currency markets. Oke, next slide. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang anggota, yaitu yang pertama Surya Firmansyah NPM 170, Muhammad Andika Mahendra NPM 171, yang ketiga Rian Adi Nugroho NPM 177, yang keempat Nabila Putri Alivia NPM 189, yang kelima Kartika Budiharto NPM 205, yang keenam Alia Asila NPM 197, yang ketujuh Eliana Putri NPM 236. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan presentasi dari Saudari Alia Asila. Tempat dan waktu dipersilakan. Yang pertama adalah abstrak. Dalam abstrak ini kita dapat mempelajari predictabilitas nilai tukar forward dan spot mata uang negara berkembang dari tahun 1994 hingga 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan efisiensi pasar mata uang dan bagaimana hal itu berkembang selama ini. Nah, untuk mata uang negara berkembang sendiri, analisis kami tentang tingkat pengembangan kontrak berjangka menemukan beberapa bukti kemungkinan, yaitu terutama di bagian awal periode sampel, yaitu bahwa porsi pasar valuta asing ini hanya menjadi efisien baru-baru ini. Namun, ketika kita mengalihkan perhatian kita ke pengembangan berlebihan yang dihitung dari nilai tukar spot dan suku bunga spot, atau we won't turn our attention to excess return compare for spot exchange rates and spot interest rate, nah kita ini menemukan jauh lebih sedikit predictabilitasnya, atau kemungkinan besar itu yang menyebabkan munculnya permulaan krisis keuangan pada tahun 2008. Selanjutnya adalah introduction atau pengantar. Beberapa institut telah menyelidiki efisiensi harga pasar mata uang dari waktu ke waktu. Nah, ada satu literatur yang mencakup studi tentang profitabilitas aturan perdagangan mata uang, yaitu sebuah badan bukti paralel yang disediakan oleh literatur keuangan makro internasional tentang apa yang disebut teka-teki volatilitas nilai tukar. Fokus dari masing-masing dari dua rangkaian literatur ini adalah perilaku pengembalian mata uang dari waktu ke waktu, dengan yang pertama menekan apakah pengembalian mata uang dapat diprediksi, sedang yang terakhir berfokus pada volatilitas nilai tukar. Jadi secara keseluruhan fokus dari dua literatur tersebut adalah pada mata uang negara maju. Baru-baru ini pasar mata uang negara berkembang telah menarik perhatian. Nah, penemuan ini sampai saat ini masih saling bertentangan. Contohnya adalah antara kesimpulan dari Kwang et al. Pada tahun 2014 dan He dan Wu 2006 dan Hu et al. Pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, tujuan kami adalah menetapkan bagaimana efisiensi pasar mata uang negara berkembang telah berevolusi dari waktu ke waktu, dan membandingkan serta membedakan evolusi ini dengan evolusi efisiensi pasar mata uang negara maju. Pendekatan kami memperjelas hubungan antara harga yang tidak efisien, prediksi pengembalian yang berlebihan, dan volatilitas nilai tukar yang berlebihan. Nah, pertanyaan khusus kami adalah apakah mata uang dihargai secara efisien dengan mempertimbangkan harga ekuitas? Dalam pengantar ini juga dijelaskan hasil empiris dalam penelitian yang menawarkan bukti prediksi pengembalian mata uang yang berlebihan, yaitu terdapat pada bagian pertama dari sampel kami, baik untuk negara maju maupun negara berkembang. Bukti kelebihan predictabilitas terbatas pada pengembalian pada mata uang negara berkembang, yaitu termasuk ekonomi yang diklasifikasikan sebagai semi berkembang, seperti yang diklarifikasi oleh taksonomi yang diberikan kemudian. Prediksi yang berbeda dari pengembalian pada posisi negara maju dan pengembalian berlebihan pada transaksi spot konsisten dengan temuan literatur tentang penyimpangan dari CIP serta dengan model struktur mikropasar dengan dealer yang menghindari risiko dengan kapasitas penyerapan risiko yang terbatas.
Oke, baik. Di sini saya Muhammad Andika Mahendra akan melanjutkan terkait dengan penjelasan dari artikel ini. Untuk yang pertama, saya akan membahas terkait dengan batas prediktabilitas. Di dalam batas prediktabilitas ini terdapat dua persamaan, di mana keduanya sama-sama untuk menghitung terkait dengan tingkat pengembalian bebas risiko atas simpanan dalam mata uang. Jadi seperti itu. Untuk yang simpanan pertama terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada RF, adalah tingkat pengembalian bebas risiko atas simpanan dalam mata uang. Kemudian yang kedua itu ada RRAV, adalah relative risk aversion yang terikat. Kemudian ada juga RM, di mana merupakan unsur volatilitas pengembalian berlebih. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini merupakan persamaan yang lebih ketat dapat diperoleh dengan mempertimbangkan korelasi antara strategi perdagangan yang memanfaatkan prediktabilitas dan kernel harga. Jadi ini persamaan kedua ini merupakan persamaan yang lebih ketat, yang lebih rinci daripada persamaan yang pertama. Ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada RRAV, yang dimana sama seperti yang pertama adalah relative risk aversion yang terikat. Kemudian ada RI di dalamnya, yang mana itu merupakan keuntungan berlebih pada strategi yang mengeksploitasi prediktabilitas RI atau keuntungan berlebih pada aset ke I. Kemudian yang ketiga adalah RM, di mana RM adalah volatilitas pengembalian berlebih. Jadi seperti itu untuk batas prediktabilitasnya. Oke, baik, kita lanjut ke slide kedua, di mana masih dalam lingkup batas prediktabilitas. Di dalam batas prediktabilitas itu RM itu mengacu pada portofolio acuan, di mana portofolio acuan ini biasanya dipegang oleh investor. Jadi seperti itu. Nah, hal ini biasanya disebut dengan pedagang mata uang marginal yang memegang margin strategi berbasis prediktabilitas. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam penelitian ini ada dua asumsi yang digunakan. Yang pertama itu penelitian ini mengasumsikan bahwa pedagang mata uang marginal memegang portofolio pasar yang menggunakan indeks pasar saham populer. Kemudian untuk asumsi yang kedua itu adalah penelitian ini juga mengasumsikan apabila pedagang mata uang marginal juga memegang sejumlah portofolio lain. Jadi di dalam penelitian ini ada dua asumsi di dalamnya, di mana asumsi yang pertama itu pedagang mata uang marginal memegang portofolio pasar. Kemudian yang kedua itu adalah memegang sejumlah portofolio yang lainnya. Jadi seperti itu untuk penjelasan di slide kedua. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih dalam batas prediktabilitas, mengapa peneliti itu menggunakan indeks pasar saham sebagai portofolio pasar? Alasannya adalah karena di dalam penelitian ini peneliti ingin tujuannya untuk menguji efisiensi pasar mata uang mengingat harga aset lain. Dan dalam kasus ini batas prediktabilitas mewakili pembatasan harga aset tertentu, yaitu mata uang. Oke, di sini ada 3 cara peneliti untuk menguji terkait dengan batas prediktabilitas ini. Yang pertama itu peneliti membandingkan estimasi konsisten dari koefisien in sample dari determinasi regresi prediktif yang peneliti nyatakan sebagai RB2 terhadap batasannya. Kemudian peneliti juga menggunakan statistik uji. Dan kemudian yang terakhir, peneliti menggunakan distribusi asimptotik dengan mempertahankan ukuran yang mendekati level nominal dalam ukuran sampel yang relatif moderat. Jadi seperti itu terkait dengan alasan mengapa peneliti menggunakan indeks pasar saham sebagai portofolio pasar dan cara-cara peneliti untuk menguji terkait dengan batasan prediktabilitas itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perhitungan batas data, faktor, dan prediktabilitas. Nah, di dalam perhitungan batas data dan faktor serta prediktabilitas ini yang akan kita bahas itu adalah
ada beberapa kumpulan data, di mana ada 3 kumpulan data di dalamnya. Yang pertama, peneliti menggunakan data untuk menghitung deret waktu tingkat pengembalian kontak forward mata uang. Itu untuk data yang pertama. Kemudian data yang kedua, peneliti menggunakan data untuk menghitung deret waktu pengembalian spot berlebih. Kemudian untuk data yang ketiga, peneliti menggunakan data stream dalam 5 tahun pertukaran mata uang berbasis dolar Australia, dolar Hong Kong, dan yen Jepang terhadap dolar AS dari tahun 96 hingga 2016. Kemudian peneliti menggunakan nilai tukar forward mata uang ini terhadap USD yang bertindak sebagai numerair dan mata uang pendanaan untuk menghitung seri pengembalian bulanan. Mengapa peneliti menggunakan hal tersebut? Karena peneliti dapat dengan tepat hal yang tadi dapat dengan tepat mencerminkan biaya bersih untuk membawa posisi spot dalam mata uang. Jadi seperti itu. Mata uang yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini ada 3 kategori. Yang pertama itu mata uang pasar berkembang, kemudian ada mata uang pasar semi berkembang, kemudian yang terakhir itu adalah mata uang pasar maju. Di dalam mata uang pasar berkembang itu diantaranya ada Real Brazil, ada Ses Koruni, ada Hungarian Forint, ada Indian Rupee, ada Indonesian Rupiah, ada Meksiko Peso, dan lain sebagainya. Kemudian yang ada di dalam pasar semi berkembang itu adalah krona Swedia, ada dolar Hong Kong, dolar Singapura, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada mata uang pasar maju, di dalamnya ada dolar Australia, dolar Kanada, pound Inggris, yen Jepang, franc Swiss, dan mata uang euro. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini untuk membangun kumpulan data pengembalian berlebih pada posisi mata uang spot, peneliti menggunakan data bulanan pada nilai tukar spot terhadap dolar AS atau pound Inggris dan menghitung pengembalian berlebih kembali dengan asumsi pendanaan dilakukan baik dalam dolar AS ataupun pound Inggris. Jadi seperti itu terkait dengan untuk membangun kumpulan data pengembalian berlebihnya. Di dalam perhitungan batas data, faktor, dan prediktabilitas ini terdapat persamaan. Persamaan tersebut terdiri dari unsur RIT, di mana itu merupakan kelebihan pengembalian dan tingkat pengembalian masing-masing pada mata uang I. Kemudian ada RFT, di mana itu merupakan suku bunga pada simpanan bebas default dalam mata uang I dan dalam mata uang pendanaan, baik dolar AS ataupun pound sterling Inggris, masing-masing dibuat pada waktu T1 dan jatuh tempo pada waktu T. Jadi seperti itu terkait dengan persamaannya. Kemudian ada 2 sudut pandang di dalamnya, di dalam perhitungan batas data, faktor, dan prediktabilitas ini. Yang pertama itu terkait dengan sudut pandang investor perwakilan AS. Keterkaitan dengan prediktabilitasnya dapat dilihat dari data harga dan dividen pada portofolio tertimbang, nilai CRSP saham AS yang dinyatakan dalam dolar AS, serta serangkaian waktu bulanan, suku bunga, dana Fed. Jadi untuk keterkaitan prediktabilitas dari sudut pandang investor AS seperti itu tadi. Kemudian terkait dengan keterkaitan prediktabilitas dari sudut pandang investor perwakilan Inggris dapat dilihat dari data harga dan dividen pada portofolio tertimbang nilai FTSE dari saham Inggris yang dinyatakan dalam pound sterling Inggris, serta rangkaian waktu bulanan dari suku bunga antar bank Inggris. Jadi seperti itu terkait dengan pembahasan batasan prediktabilitas dan perhitungan harga, batas data, faktor, dan prediktabilitas. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini bersama saya Tian Anji Nugroho, NPM 177, akan
mempresentasikan mengenai tabel 1 sampai dengan tabel 3. Baik, yang pertama kita membahas mengenai di tabel 1 terlebih dahulu, di mana di tabel 1 disediakan pada Journal Exchange of Rate, yaitu negara semi berkembang, lalu ada negara berkembang dan negara maju, di mana semua ini berdasarkan dengan patokan US dollar atau mata uangnya Amerika, seperti itu. Nah, di negara semi berkembang dan maju itu sendiri sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana di tabel 1 yaitu dengan menggunakan rumus dari batas suatu prediktabilitas, yaitu terdapat dua persamaan. Yang persamaan pertama yaitu 1 tambah RF dalam kurung RRA pangkat 2 VO pangkat 2 lalu dalam kurung RM, di mana RF adalah suatu tingkat pengembalian bebas risiko atas simpanan dalam mata uang RRAV, yaitu Relative Risk Aversion. Nah, RRA sendiri adalah suatu penghindaran dari suatu resiko, di mana risiko tersebut jika terlalu tinggi maka suatu komponen atau pelanggan tersebut akan menghindari suatu risiko tersebut. Nah, di sini batas dari RRA atau bound RRA-nya itu adalah 2,5, di mana dari tabel tersebut belum ada melewati suatu batas 2,5 dari RRA sendiri. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di slide kedua bagi saya ini itu terdapat tabel 1 dari lanjutan. Tabel 1 lanjutan ini didapati di bawahnya dari RRA 2,5 tadi. Nah, tetapi di sini menggunakan batas 5. Nah, seperti pada slide pertama di slide saya, yaitu batasnya terdapat yang melebihi dari batas RRA-nya sendiri, di mana itu yang masuk persamaan 2 yaitu P2. Rumusnya yang RI, RM dalam kurung RRA pangkat 2 VO pangkat 2 dalam kurung RM. Nah, itu terdapat kelebihan suatu dari bound dari RRA sendiri, di mana suatu negara tersebut pasti menghindari suatu risiko dari mata uang spot maupun forward dari dolar tersebut, di mana akan merugikan mereka jika mereka menukarkan mata uangnya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide ketiga dari bagian saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel 2 dari Journal Exchange of Rate, di mana tetap yang menjadi currency yaitu dari nilai mata uang dari negara semi berkembang, negara berkembang, dan negara maju, di mana dasar yang tetap digunakan yaitu US dollar atau mata uangnya Amerika. Nah, di tabel kedua ini yang mendasarkan yaitu 1 tahun variance ratio, atau persamaan matematikanya yaitu K sama dengan 12. Itu menandakan bahwa varian rasionya itu 12 tahun periodenya. Nah, sejalan dengan Porterba dan Summers dan Cochrane,
tabel dua laporan untuk masing-masing harga forward mata uang rasio variance atau VK pengembalian bulanan relatif terhadap 1 tahun, yaitu yang saya sudah sebutkan tadi, dan pengembalian selama 5 tahun. Yang 5 tahun berada di slide selanjutnya, nanti saya akan bahas, serta ujung bawah dan atas dari interval kepercayaan yaitu 90% yang sesuai. Nah, di dalam tabel ini terdapat suatu kelebihan pengembalian dari nilai spot dari dolar tersebut. Nah, dalam penelitian ini mereka menghemat waktu atau menghemat ruang. Efeknya mereka tidak melaporkan dari kelebihan spot tersebut. Nah, dengan cara mereka menggunakan sampel koefisien determinasi dari model ARMA yaitu P, Q, di mana P menunjukkan urutan lag autoregresif atau AR, dan Q sendiri menunjukkan urutan istilah moving average. Nah, itu nanti setelah dari tabel 2 lanjutan nanti saya akan membahas mengenai hal tersebut. Baik, di dalam tabel 2 sendiri yaitu terdapat VK yaitu bermacam-macam hasilnya, terdapat di bawah dari 1 dan lebih dari 1. Lalu dari SD atau VK yaitu tetap mengenai tentang variance ratio, dan VK nya sendiri yaitu menggunakan 1,64 dikali dengan SD VK. Nah, yang SD VK itu nantinya dikurangkan maksud saya yang VK dikurangi dengan 1,64 terlebih dahulu, lalu dikalikan SD VK, lalu hasilnya yaitu di tabel sebelah kanan sendiri. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya yaitu membahas mengenai tabel 2 lanjutan. Nah, di tabel 2 lanjutan ini yang menjadi dasar dari K-nya sendiri yaitu 5 tahun dari variance rasionya, dimana 12 dikali 5 yaitu 60 bulan. Lalu di currency-nya tetap menggunakan mata uang negara semi berkembang, negara berkembang, dan negara maju. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat tetap sama dengan tabel 2 sebelumnya, yaitu ada VK. VK itu menandakan variance ratio ya. Sedangkan SD VK dalam kurung VK yaitu suatu standar error dari rasio tersebut, di mana VK dikurangi 1,64 dikali SD VK itu adalah dari rumus dari Cochrane untuk mencari variance rasio itu sendiri. Berbeda dengan halnya dasar tahun 1 tahun yaitu 12 bulan, terdapat perbedaan angka, di mana para peneliti pada jurnal ini menyebutkan bahwa ada suatu kelebihan spot di mana mereka tidak melaporkannya di jurnal ini karena untuk menghemat ruang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tabel 3. Nah, di tabel ini melaporkan setiap
mata uang atau currency tetap sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Itu jeda urutan istilah autoregressive yaitu P dan moving average atau MA yaitu Q yang dipilih oleh Akaike Information Criterion atau AIC, dan persentase koefisien determinasi R⁻² dari ARMA yang dipilih P, Q. Regresi prediktif dari tingkat pengembalian ke depan atau dari forward itu sendiri atau nilai suatu prediktabilitas. Metode estimasi adalah menggunakan Gauss-Newton, yaitu algoritma dengan turunan numerik pilihan default dalam RAT-STM, atau jika prosedur ini gagal untuk menyatu Broyden, Fletcher, Wolfart, dan metode Shano atau algoritma pencarian genetik periode sampel tahun 94 sampai 2016 dan frekuensi datanya bulanan. Seperti itu. Yang sebelumnya kan menggunakan dasar 1 tahun yaitu 12 bulan, dan sebelumnya lagi menggunakan dasar 5 tahun atau 60 bulan, dimana dari R⁻² sendiri adalah suatu persentase koefisien dari P dan Q. P sendiri menjelaskan mengenai autoregresif, dan Q sendiri yaitu moving average dari suatu spot dari mata uang tersebut. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Tabel 4. Tabel ini melaporkan untuk masing-masing dari dua batas RRA yaitu 2,5 dan 5,00. Ukuran prediktif berlebih bulanan dan tahunan PA yang sesuai untuk tingkat pengembalian ke depan pada setiap mata uang berdasarkan model prediksi yang dirujuk ke dalam tabel 3 yaitu BVI dan C dan Hoskins 1979. Statistik dan nilai P terkait di bawah 0 bahwa RRA sama dengan batas yang ditetapkan. Kelebihan prediktibilitas diukur relatif terhadap batas prediktibilitas yang mengasumsikan korelasi sempurna dari strategi berbasis prediktibilitas dengan kernel. Tanda bintang 1, 2, dan 3 digunakan untuk menarik perhatian ketika statistik Hoskins 1979 signifikan pada masing-masing tingkat 10, 5, dan 1%. Periode sampel 1919 sampai 2016 dan frekuensi datanya bulanan. Tabel 5. Tabel ini melaporkan untuk periode sampel penuh 1994-2016 dan untuk masing-masing dari dua batas atas RRA yaitu 2,5 dan 5,00. Ukuran-ukuran prediktibilitas berlebih bulanan dan tahunan PA yang sesuai untuk tingkat pengembalian ke depan pada setiap mata uang berdasarkan model prediktif yang dirujuk dalam tabel 3 yaitu BVI dan C dan statistik Hoskins 1979, dan nilai P terkait di bawah 0 yang RRA sama dengan batas yang ditetapkan. Kelebihan prediktibilitas diukur relatif terhadap batas prediktibilitas yang mengasumsikan korelasi tidak sempurna yaitu estimasi sampelnya dari strategi berbasis prediktibilitas dengan kernel. Kalau kita tahu bahwa di tabel 4 tadi asumsinya adalah menggunakan korelasi yang sempurna, sedangkan di tabel 5 ini korelasinya tidak sempurna. Tanda bintang 1, 2, dan 3 digunakan untuk menarik perhatian ketika statistik Hoskins 1979 signifikan pada masing-masing tingkat 10, 5, dan 1%. Periode sampel 1919 dan frekuensi datanya bulanan. Pada tabel 6 penelitian ini melaporkan hasil pengembangan berlebih pada nilai tukar spot mata uang pasar berkembang terhadap dolar AS. Di panel atas terhadap batas prediktibilitas yang dihitung menggunakan indeks JRSP dari indeks pasar saham AS dan terhadap Inggris. Pound di panel bawah terhadap batas prediktibilitas yang dihitung menggunakan indeks pasar saham FTSE Inggris. Sementara hasil tidak berubah secara material tergantung pada mata uang numerik. Mereka berbeda dari yang berkaitan dengan pengembalian kontrak berjangka yang dilaporkan dalam tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Artinya, paritas segitiga berlaku untuk dolar AS, pound Inggris, dan masing-masing mata uang dalam sampel penelitian ini, tetapi bukan CIP. Kurangnya prediktibilitas berlebih yang signifikan secara statistik sejalan dengan hasil kurang
tahun 2014 dan sebaiknya kontras dengan yang dilaporkan oleh Ji dan Wu tahun 2016 dan Xu et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya ada currency predictability and mispricing over time. Untuk menyelidiki evolusi ekses prediktabilitas dari waktu ke waktu, di sini penulis itu menyusun rangkaian atau deret waktu perkiraan prediktabilitas yang disesuaikan untuk kesalahan pengambilan sampel, di mana di sini itu berdasarkan regresi prediktif ARMA yang diperkirakan menggunakan rolling windows 5 tahun data bulanan. Nah, K-nya di sini ditetapkan sama dengan 60. Untuk perintah AR dan MA dari model ARMA itu dipilih untuk setiap jendela estimasi dan mata uang menggunakan sampel kecil dari AIC. Penulis kemudian menyusun rata-rata lintas mata uang yaitu sebagai berikut. Rumusnya seperti yang dilihat pada PowerPoint kami, di mana N sama dengan jumlah mata uang dan T dan T plus K merupakan titik awal dan akhir masing-masing dari jendela estimasi, yaitu periode sampel di mana regresi prediktif diperkirakan dan batas prediktabilitas ini dibangun. Nah, selanjutnya agar kita bisa memahami bagaimana prediktabilitas ini diterjemahkan ke dalam ekses prediktabilitas dan apakah ini tuh menunjukkan inefisiensi pasar di salah satu rolling windows, penulis di sini menghitung dan merencanakan tingkat RRA implied yang sesuai. Kemudian penulis menghitung secara terpisah, di mana yang pertama itu untuk pengembalian kontrak berjangka, dan kemudian yang kedua untuk spot excess return. Rata-rata dari koefisien implied RRA di seluruh mata uang dan subsetnya yaitu bisa dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada ilustrasi mengenai analisis pengembalian kontrak berjangka dan untuk spot excess return. Yang pertama, forward return predictability, di mana rangkaian waktu rata-rata di 3 subset mata uang yang bergulir melebihi prediktabilitas relatif terhadap batasan yang diajukan oleh Ross tahun 2005 dan kesalahan pengambilan sampel bersih, sesuai dengan gambar 1 yang terdiri dari 3 grafik ini. Nah, ketiga himpunan bagian mata uang tersebut adalah mata uang negara berkembang, semi maju, dan maju secara terpisah. Gambar 1 ini tuh menggambarkan ukuran prediktabilitas rata-rata, di mana ukuran tersebut dibangun dengan memperkirakan koefisien bergulir determinasi untuk setiap mata uang I dan bulan T, dan kemudian dirata-ratakan di seluruh mata uang. Koefisien determinasi diperkirakan sebagai koefisien determinasi model prediksi ARMA yang diperkirakan selama 60 bulan rolling windows, yaitu dari T ke T plus 60 dan dengan urutan P dan Q yang dipilih oleh AIC. Nah, selanjutnya ada gambar 2 di mana di sini menyajikan 3 grafik mengenai rata-rata penghindaran risiko relatif atau RRA sehingga prediktabilitas yang diamati berada dalam batas prediktabilitas setelah prediktabilitas disesuaikan untuk kesalahan pengambilan sampel. Melalui gambar 2 ini bisa dilihat bahwa kelebihan prediktabilitas pasar negara berkembang menunjukkan tren penurunan yang lebih jelas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan kelebihan prediktabilitas mata uang pasar semi maju dan maju seperti yang diduga di bagian sebelumnya, muncul secara substansial lebih tinggi pada awal periode sampel. Inspeksi visual dari dinamika RRA tersirat belakangan ini menjadi sulit karena pada bagian awal periode sampel terdapat bagian di mana RRA lebih besar daripada di bagian akhir periode sampel. Nah, maka dari itu selanjutnya untuk menghindari masalah tersebut, penulis merencanakan RRA dari awal tahun 2005 saja dan seterusnya. Nah, sekarang ini tuh masih mungkin untuk menghargai perbedaan yang sangat jelas antara pasar valuta asing di negara berkembang sama negara maju. Dulu itu di pasar mata uang negara semi maju, permulaan krisis keuangan pasca Lehman tahun 2008 sampai 2010 menyebabkan peningkatan substansial dari perkiraan berlebih. Nah, di pasar mata uang negara maju, dampak krisis keuangan itu kurang jelas karena pengaruhnya itu dirasakan lebih awal daripada di pasar mata uang negara berkembang. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pasar valuta asing dari perekonomian ini tuh masih bergantung agar berfungsi secara efisien pada aliran modal beresiko internasional yang lemah selama krisis keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu spot excess return versus forward contract return predictability.
Nah, di sini daripada melaporkan kumpulan angka yang sama seperti untuk prediktabilitas pengembalian kontrak berjangka, penulis fokus pada penyebaran antara RRA, spot, dan forward. Karena prediktabilitas pengembalian kontrak berjangka dan keuntungan berlebih spot secara signifikan berbeda hanya untuk pasar negara berkembang, maka di sini penulis mengabaikan penyebaran prediktabilitas untuk mata uang negara maju dan semi maju dan mengarahkan perhatian pada penyebaran untuk pasar negara berkembang. Secara formal, penyebaran antara RRA oleh prediktabilitas spot excess return dan RRA prediktabilitas pengembalian ke depan, di mana keduanya disesuaikan untuk kesalahan pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Rumusnya bisa kalian lihat sesuai dengan tampilan yang ada di PowerPoint kami. Gambar 3 memplot untuk periode terbatas 2005 hingga 2011. Penghindaran resiko relatif rata-rata atau RRA sedemikian rupa sehingga prediktabilitas yang diamati berada dalam batas prediktabilitas setelah prediktabilitas disesuaikan untuk kesalahan pengambilan sampel. Untuk setiap mata uang I dan bulan T, prediktabilitas diperkirakan sebagai koefisien bergulir tekad R2 dengan model prediksi ARMA, P dan Q yang diperkirakan selama 60 bulan jendela bergulir dan dengan pesanan P dan Q terpilih oleh AIC. Koefisien RRA tersirat yang sesuai diperkirakan sebagai tingkat RRA sedemikian rupa sehingga prediktabilitas berlebih adalah 0. Mengingat proksi portofolio pasar yang diasumsikan itu adalah RRA yang diperoleh sebagai solusi BFI RRA. RRA rata-rata diperoleh dengan mengambil rata-rata aritmatika RRA lintas mata uang. Penyesuaian kesalahan pengambilan sampel dilakukan berdasarkan distribusi sampel yang besar dari koefisien determinasi seperti pada yang dijelaskan di dalam teks, serta pada Hosking 1979. Berikut adalah gambar 3. Terdapat 3 grafik yaitu emerging, semi-developed, dan developed. Pada gambar 4, memplot deret waktu dari rata-rata RRA yang tersebar di sepanjang deret waktu dari ukuran persilangan rata-rata dasar pertukaran mata uang. Ini adalah basis pertukaran lintas mata uang rata-rata dari dolar Australia, dolar Hong Kong, dan yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat. Ketiga mata uang ini adalah mata uang yang memiliki data basis swap lintas mata uang yang paling lama. Pencantumannya dalam ukuran basis swap lintas mata uang rata-rata dimotivasi oleh panjang rangkaian data yang tersedia dan oleh fakta bahwa seperti yang ditunjukkan oleh Stefan 2016 terdapat kesamaan substansial dalam variasi dari waktu ke waktu dari basis swap lintas mata uang untuk semua mata uang. Akibatnya, periode sampel pada gambar adalah 1996 sampai dengan 2011 yang terpanjang di mana data pada basis dari 1996 dan penyebaran RRA tersirat hingga 2011 tersedia. Menurut penulis dari jurnal ini, tidak ada model penentuan nilai tukar yang masih ada termasuk dari literatur struktur mikro atau dari literatur penetapan harga aset yang lebih luas yang dapat secara langsung menjelaskan berbagai prediktabilitas mata uang dan kelebihan spot yang harus identik hingga biaya transaksi. Maka dapat dipastikan prediktabilitas keuntungan berlebih spot lebih tinggi daripada prediktabilitas pengembalian ke depan ketika lebih sulit untuk mengeksploitasi yang pertama daripada yang terakhir dan juga sebaliknya. Posisi spot saat long currency menyerap uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan apakah long atau short memerlukan lebih banyak exposure, resiko kredit, dan menimbulkan persyaratan modal yang lebih besar daripada posisi forward. Oleh karena itu, ketika batasan neraca pada perantara keuangan lebih mengikat, mengeksploitasi penyebaran prediktabilitas pengembalian berlebih di atas prediktabilitas pengembalian ke depan menjadi mahal karena perdanaan dolar Amerika Serikat
menjadi langka dan kapasitas peminjaman dan pengambilan resiko bank internasional menyusut. Inilah yang terjadi dengan permulaan krisis keuangan yang menghabiskan ekuitas bank dan perubahan peraturan berikutnya, termasuk pembatasan pada leverage dan pinjaman bank dan peningkatan persyaratan modal yang digabungkan untuk membuat batasan neraca lebih meningkat. Ini juga alasannya seperti yang dijelaskan oleh Stefan 2016, basis swap lintas mata uang negatif selama ini. Berikut adalah grafik dari gambar 4. Gambar 4. Gambar ini memplot sebaran antara titik dan RRA tersirat ke depan garis tebal dan garis yang lebih gelap dan persentase rata-rata persentase basis pertukaran mata uang silang, garis titik-titik berwarna lebih terang, periode sampel adalah 1996 sampai dengan 2011. Dengan frekuensi pengamatan bulanan, spread RRA dibagi 10 untuk menyelaraskan urutan besarnya dengan urutan besar seri basis swap lintas mata uang. Nilai bayangan kapasitas neraca bank besar seperti yang ditunjukkan oleh seberapa negatif basis cross currency swap karena mekanisme yang ditunjukkan oleh Stefan 2016, yaitu menipisnya neraca perantara keuangan dan persyaratan model yang lebih ketat serta batas pinjaman. Ukuran posisi yang dibutuhkan besar karena prediktabilitas berlebih besar. Efek gabungannya adalah untuk mengeksploitasi kelebihan prediktabilitas dari pengembalian berlebih spot, arbitrase risiko marginal, baik bank secara langsung atau nasabah bank harus memasuki posisi dengan biaya carry yang besar. Implikasinya adalah bahwa nilai bayangan sebenarnya dari kapasitas neraca bank seringkali kurang tercermin dalam tingkat suku bunga yang digunakan dalam menghitung biaya yang dibawa dalam studi efisiensi pasar dan penetapan harga aset. Karena suku bunga ini, misalnya suku bunga yang diambil dari database populer seperti itu, contohnya seperti Reuters dan Bloomberg, biasanya hanya berlaku jika ukuran posisi yang dibutuhkan kecil. Literatur struktur mikro sejauh ini menekankan biaya eksekusi yang sebagian besar berkaitan dengan dampak pasar mata uang dan bid-ask spread. Kesimpulan dalam paper ini kami mempelajari dan membandingkan excess predictability in emerging and developed currency market, serta mempelajari evolusi efisiensi harga pasar ini dari waktu ke waktu. Temuan kami memiliki banyak aspek. Di satu sisi, ketika kami bekerja dengan pengembalian yang dihitung dari harga kontrak forward mata uang, kami menemukan bukti kelebihan prediktabilitas untuk setidaknya beberapa mata uang pasar berkembang dan sedikit atau tidak ada bukti kelebihan prediktabilitas untuk mata uang pasar maju. Sebaliknya, ketika kami bekerja dengan pengembalian berlebih yang dihitung dari nilai tukar spot dan suku bunga spot, kami tidak menemukan bukti kelebihan prediktabilitas baik untuk pasar negara berkembang atau mata uang pasar negara maju. Ini secara luas konsisten dengan temuan uang dan lain-lain yang melaporkan tidak adanya keuntungan dari aturan perdagangan di pasar negara berkembang. Final remarks-nya, selain berkontribusi untuk menyelesaikan kontroversi mengenai jumlah relatif dari prediksi di pasar mata uang yang berkembang, hasil kami menunjukkan perbedaan yang menarik dalam hal perilaku prediksi berlebih dari waktu ke waktu. Kami menemukan bahwa tingkat penghindaran risiko relatif yang dapat merasionalkan prediktabilitas di pasar negara-negara berkembang jauh lebih sensitif dan meningkat secara substansional setelahnya. Terhadap permulaan krisis keuangan pasca Lehman mengungkapkan sensitivitas yang lebih besar terhadap ketersediaan modal resiko dan atau exposure yang lebih besar terhadap resiko berkurangnya ketersediaan modal risiko selama episode ketidakstabilan keuangan. Namun, hasil kami lebih menarik daripada ini karena menunjukkan perbedaan pasar. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami dari kelompok 5 meminta maaf apabila terdapat salah kata yang tidak sengaja untuk diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.